Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, bahkan doa itu beliau baca setiap selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Kenapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam meminta tiga perkara ini? Dan kenapa beliau memulai pertama kali meminta ilmu? Karena rezeki ini merupakan di antara sumber kebahagiaan seseorang tinggal di dunia ini. Dan amalan adalah sumber kebahagiaan seseorang ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya tidak akan baik, itu semuanya tidak akan diterima kecuali disertai dengan ilmu itu sendiri. Makanya Nabi SAW meminta pertama kali kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, dia akan mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dia akan mengeluarkan rezeki yang Allah berikan kepadanya kepada jalur-jalur yang dicintai dan diridhoi oleh Allah juga. Begitu juga dengan amalan. Yang ini menjadi fokus kajian kita di pagi menjelang siang hari ini. Karena inilah yang akan menjadi teman kita dalam kubur kita. Inilah yang akan menjadi sebab kita akan bisa tersenyum ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang amalan kita. Sebagaimana dunia butuh untuk kita jaga, sebagaimana usaha bisnis kita perlu kita jaga, dalam keadaan manfaatnya itu hanya kehidupan dunia ini, maka tentunya amalan yang itu akan menjadi sebab kebahagiaan kita di akhirat perlu untuk lebih ekstra kita menjaganya. Karena amalan, ketika kita membahas tentang amalan, banyak hal-hal yang akan meruntuhkan amalan kita. Apakah itu dikarenakan kebidahan, dikarenakan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, ataukah amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan juga dia ikhlas kepada Allah, beramal untuk Allah, ya, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan untuk mendapatkan pujian, ya, belum cukup. Ya, ketika kamu melakukan sebuah amalan yang mencocoki sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian engkau ikhlas kepada Allah, apa yang kau harapkan? Apakah kau mengharapkan dengan ibadah tersebut supaya badan kau sehat? Apakah engkau mengharapkan ibadah tersebut supaya umur engkau panjang? Ya, maka ini pembahasan yang sedikit di antara kita yang menyadari kalau itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah sebuah kekeliruan. Tapi kalau seandainya seseorang makan riba, dia berzina, dia mencuri, dia membunuh, dia cepat sadar
Karena tahu itu adalah dosa. Dia tahu itu nggak baik. Dia tahu itu adalah sebuah kebatilan. Tapi ketika seseorang beribadah yang dia punya maksud dan tujuan yang lainnya dari ibadah yang dia lakukan, dia tidak merasa kalau itu apa? Dosa. Dia nggak merasa itu sebuah kesalahan. Ya, itu sesuatu hal yang biasa, hal yang wajar. Maka pada kajian kita di pagi hari ini, saya akan membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Saya baca di poin yang ke-36, babun minasyirki. Jadi pembahasan yang kita bahas tadi, ada orang-orang yang mereka beramal yang dia sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tujuannya ikhlas karena Allah, tapi ada unsur kesyirikannya. Kok bisa? Inilah yang ingin kita tahu. Apa itu? Iradatul insani bi amalihi ad-dunya. Seseorang ketika dia beribadah dengan sebuah ibadah, ya, tetapi dia inginkan adalah dunia. Para hadirin dan hadirat, Syekh di sini menyebutkan dari kalimat minasyirki. Ya, min, huruf min di dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat banyak. Ya, bisa min itu artinya adalah al-intiha, akhir sesuatu. Dahaba Muhammadun minal baiti, atau ibtida minal baiti ilal madrasati. Muhammad itu berjalan dimulai dari rumahnya berakhir ke sekolah. Ya, dan ada di antara makna min adalah at-tab'idiyah. Maksud daripada tab'idiyah adalah sebagian. Jadi sebagian daripada kesyirikan atau contoh dari kesyirikan adalah iradatul insani, keinginan seseorang ketika dia beribadah tujuannya adalah dunia. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih kita hidup di zaman yang mana ekonomi itu dalam keadaan kesulitan. Ya, dunia dalam keadaan nggak baik-baik hari ini dari sisi perekonomian. Maka terkadang dorongan-dorongan ini akan menjadi sebab berpalingnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita tujukan ya berpaling dari hal-hal yang akan mengotori amalan kita tersebut. Syekh di sini menyebutkan ayat surat Al-Hud ayat ke-15 sampai ke-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang seseorang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dari ibadah yang dia lakukan, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan berikan kepada mereka. Ketika kamu beribadah, ketika kamu beramal, kamu ingin dunia, kami berikan apapun yang kau inginkan. Allah berikan. Iya. Tetapi wahum fiha la yubkhasun, mereka itu tidak akan pernah dirugikan oleh Allah. Tetapi kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Akan tetapi tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan hilanglah apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan tadi, dan batillah seluruh apa yang mereka kerjakan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita maklumi, ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, ya, kita harus menanamkan pada diri kita bahwasanya ayat inilah peringatan untuk saya. Ya, ini ayat adalah ya untuk menegur saya. Maka insya Allah dengan kondisi seperti itu kita akan bisa memperbaiki diri kita. Tapi kalau seandainya setiap peringatan yang datang dari Allah, peringatan yang datang dari Nabi Muhammad SAW, kita selalu berpikir fulan dan alan. Kita selalu berpikir fulan dan alana. Makanya terkadang kita sudah sekian lama belajar.
Sudah sekian banyak ustadz yang kita datangi. Sudah sekian banyak majelis yang kita hadiri. Sudah sekian banyak kitab yang telah kita khatam. Tapi terkadang tidak ada yang mengubah dari diri kita kecuali hanya penampilan saja. Tidak ada yang mengubah diri kita kecuali hanya tumbuh bulu-bulu di dagu kita saja. Hanya sebatas itu. Dulu diceritakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, orang-orang yang terdahulu, ketika Al-Imam Hasan Al-Basri adalah seorang imam tabi'in, beliau ketika berkata dulu berarti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tidak butuh waktu yang lama untuk mengubah diri mereka. Apakah hubungan mereka dengan Allah ataukah hubungan mereka dengan manusia dari ilmu yang mereka pelajari. Ya, kalau kita melihat lebih jauh para hadirin, apa yang dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dari Al-Quran dan hadis-hadisnya, itu kan juga yang kita dengarkan. Itu yang juga hari ini kita baca. Itu juga yang hari ini kita mendapatkan penjelasan. Seperti yang dijelaskan kepada sahabat Nabi SAW. Tetapi kenapa efeknya itu berbeda? Kenapa pengaruh ilmu itu berbeda antara kita dengan mereka? Nah, di antara sebabnya, para hadirin dan hadirat, mereka ketika mendengarkan ilmu yang mereka tujukan adalah diri mereka sendiri. Yang mereka arahkan adalah untuk diri mereka. Allah menyebutkan ayat dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini dibacakan kepada mereka, para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat kezaliman ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat kesalahan? Ya, padahal ayat itu tidak menyebutkan dia atau dia atau dia. Tapi mereka merasa ini ayat Allah tegur saya. Itulah menjadi sebab kenapa ilmu itu berpengaruh begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya kasus ini saja, banyak kasus kalau kita baca. Datang peringatan A, datang peringatan B, datang peringatan C, datang peringatan D. Selalu yang mereka tujukan adalah diri mereka sendiri. Tapi kalau kita terkadang hadir di pengajian dengan sebuah pembahasan, ya kita lirik ke kiri dan ke kanan. Wah, si Fulan gak hadir hari ini. Kalau si Fulan hadir, ini kajiannya pas sekali untuk dia hari ini. Wah, si Fulana gak datang hari ini. Kalau kajiannya dia datang hari ini memang cocok untuk dia. Terus kamu siapa? Kamu udah maksum. Kamu gak punya kesalahan, kamu gak punya kekurangan, kamu gak perlu lagi peringatan. Ya, inilah hal yang harus kita ubah dalam metode kita belajar. Ya, kita sudah benar yang kita belajar dari Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf. Cuman metodenya yang harus kita ubah. Efek ilmu itu yang harus meresap pada diri kita. Ya, nah di antara efek ilmu, para hadirin dan hadirat itu akan berefek pada diri seseorang. Dia selalu memikirkan, apakah ibadah saya ini baik ataukah tidak baik? Apakah kalau seandainya saya bertemu dengan Allah, ibadah yang saya lakukan itu bisa mengantarkan saya ke dalam surga ataukah tidak? Ya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendatangi Hudzaifah bin Yaman dan beliau berkata, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah menyebutkan aku dari kalangan orang munafik? Ini tidak lain dikarenakan ketakutan dan kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada diri beliau sendiri dengan banyaknya amalan yang telah beliau kumpulkan. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh di sini, minasyirki, syirik kita ketahui dibagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Nah, seseorang ketika dia beribadah, dia menginginkan kehidupan dunia dari ibadah yang dia lakukan tadi, apakah itu termasuk dari syirik kecil ataukah termasuk dari syirik besar? Kata Syekh di sini, yakni minasyirki al-asghar
ayuridal insanu bi a'malihi allati ya'maluha minat ta'at ad-dunya. Dia adalah syirik kecil. Oh, cuman syirik kecil. Alhamdulillah. Nggak sampai jatuh kepada syirik besar. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah atau enggak? Syirik kecil kok. Oh ya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Ya, kecil-kecilnya syirik kecil itu harus kita pahami lebih besar daripada syirik, lebih besar daripada dosa yang paling besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam fatwa yang ternukilkan dari beliau, apakah ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apakah Allah tidak mengampuni dosa syirik masuk dalamnya syirik besar saja ataukah masuk dalamnya syirik kecil? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau terkadang mengatakan masuk dalamnya syirik kecil dan terkadang beliau mengatakan hanya syirik besar saja, tidak masuk dalamnya syirik kecil. Nah, kalau seandainya dikatakan masuk syirik kecil dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, maka siapa yang seseorang mati dalam keadaan dia tidak sempat bertobat dari syirik kecil, maka dia pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Namun yang membedakannya, kalau orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik besar, dia kekal di neraka selama-lamanya. Tapi kalau seandainya orang yang berbuat syirik kecil, dia tidak kekal di neraka, tetapi dia pasti masuk neraka dan kemudian akan dikeluarkan dari neraka. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menerangkan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, an di sini huruf masdariyah masuk ke dalam fi'il mudhari ayyushraka, ya, itu ditakwil dengan takwil masdar innallaha la yaghfiru syirkan. Ya, dalam konteks bahasa Arab ketika sebuah kalimat didahului oleh an-nafi atau an-nahi dan kemudian adalah kalimat nakirah syirkan, maka itu menunjukkan keumuman, yaitu masuk dalamnya syirik besar dan masuk dalamnya syirik kecil. Dan ini hal yang perlu untuk kita khawatirkan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin air mata ini sering berlinang ketika kita memikirkan dosa yang dulunya kita lakukan. Air mata ini sering menangis ketika kita memikirkan dulu kita makan riba atau yang semisalnya. Tapi air mata ini nggak pernah kita tangisi. Begitu banyak dosa-dosa syirik yang kita lakukan, sadar ataukah kita tidak sadar. Makanya para hadirin dan hadirat, jangan pernah merasa bosan. Jangan pernah merasa jenuh untuk mempelajari tauhid. Jangan pernah merasa jenuh untuk mengenal apa itu syirik. Para sahabat Nabi SAW dididik oleh Nabi siang dan malam, ya, perkara tauhid, dan mengingatkan kepada mereka siang dan malam akan bahayanya kesyirikan kepada Allah. Tapi ada sebagian mereka yang terkadang terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, datang orang Yahudi kepada Nabi SAW dan mereka berkata, innakum tusyrikuna billah wa taquluna ma sya'allah wa syi'ta. Wahai Muhammad, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengucapkan kalimat kesyirikan, yaitu ucapan Masya Allah wa syi'ta. Baik. Nah, sebagian riwayat menyebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sebagian riwayat. Wallahu a'lam bishawab, sahih atau tidak sahih, tetapi hadis yang menyebutkan ada di antara umat engkau wahai Muhammad yang mengucapkan kalimat kesyirikan, itulah riwayat yang sahih. Baik. Para sahabat Rasulullah SAW telah dididik oleh Nabi dengan hal yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, bahasanya itu bahasanya mereka. Bahasa Arab kan bahasa Arab, bahasanya mereka. Tetapi bersamaan dengan itu, terluput dari mereka antara kalimat Masya Allah wa syi'ta dengan kalimat Masya Allah thumma syi'ta. Bedanya cuma waw dengan thumma. Kalau Masya Allah wa syi'ta adalah kalimat kesyirikan, karena menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi-Nya. Tapi ketika dikatakan Masya Allah thumma syi'ta,
yaitu kehendaknya Allah dan kemudian kehendaknya engkau ya Muhammad, itu dibolehkan. Terluput dari sebagian sahabat Rasulullah. Dan kemudian Nabi SAW menasihati mereka. Kalau kalian ingin mengatakan Masya Allah, katakanlah Masya Allah wahda. Atau riwayat yang lain, Masya Allah thumma syi'ta. Nah kalau seandainya itu bisa terjadi pada diri sahabat Rasulullah yang mereka terus belajar tauhid, ya apakah kita akan berhenti? Apakah kita merasa cukup? Apakah kita sudah merasa hebat? Apakah kita sudah merasa pede? Tidak ada ucapan, tidak ada tulisan, tidak ada perkataan kita yang tidak ada mengandung kalimat kesyirikannya. Ya makanya para hadirin, jangan pernah bosan dan jenuh belajar tauhid. Walaupun mungkin ya pembahasan ini sudah antum dengar. Pembahasan ini sudah antum lewati, sudah beberapa kali. Para ulama kita ketika mereka membaca buku, itu terkadang mereka khatamnya 200 kali buku. Satu buku 200 kali khatam. Iya, yang mana ketika mereka membaca buku, mereka mendengar sebuah pembahasan jauh tentunya daripada apa yang bisa kita serap karena kecerdasannya mereka. Tapi mereka nggak sekali dua kali, terus menerus. Ya, apalagi yang menyangkut akan hati, yang menyangkut tentang syirik, yang menyangkut tentang permasalahan tauhid. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wala yuridu bil akhirah. Dia tidak ingin sama sekali dari ibadah yang dilakukan adalah akhirat. Wa iradatul insan ad-dunya. Dia hanya ingin mendapatkan dunia, yaitu pahala di dunia. Ya. Dan bab ini, bab tentang seseorang beramal untuk mendapatkan dunia, apa bedanya dengan ria? Apa bedanya dengan ria? Kalau ria, seseorang ketika dia beribadah, ya, kemudian ada orang yang melihat ibadahnya, dia memperbaiki sholatnya, memperbaiki bacaannya, taib, itu ria. Faham? Tetapi kalau dalam bab ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dia inginkan adalah thawab dari dunia tadi. Ada balasan di dunianya, apakah harta, ya, apakah kesehatan, taib. Jadi ada sesuatu yang bentuknya real. Dan dua-duanya syirik. Dua-duanya tercela. Tetapi mana di antara keduanya yang lebih tercela? Lebih tercela ria atau lebih tercela ini? Ah, supaya gak ngantuk. Lebih jelek ria atau lebih jelek ini? Dua-duanya jelek. Dua-duanya syirik. Cuma ingin saya tanyakan, mana yang lebih jelek? Lebih jelek ria, kenapa? Hah? Karena apa? Karena Nabi mengingatkan tentang bahayanya ria. Taib. Bas. Taib. Ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib bas. Jazakallah khairan. Ada yang lain? Nah, kalau ria, para hadirin dan hadirat, dia nggak mendapatkan apapun. Nggak ada hasil apapun yang dia dapatkan. Ya, dia sedang sholat, dia sedang beribadah, tiba-tiba ada orang lewat, orang yang lewat pun kadang nggak peduli dia sedang ngapain. Tapi dia sudah merasa, wah, saya harus perbaiki sholat saya. Ya, jadi dia berpaling ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu perkara yang itu nggak ada manfaat sama sekali untuk dia. Kalau seandainya sanjungan dan pujian tadi ada, ya, dijadikan voucher, dijadikan sebuah kertas. Jadi voucher, kita pergi ke toko beli air mineral yang harganya 5.000. Ini saya dapat sanjungan dari ibadah saya ini. Tolong tukar dengan air mineral 5.000. Ada yang mau tukar? Ada yang mau? Bapak sudah gila. Ini pakai duit Pak, nggak pakai voucher di sini. Ya, jadi sesuatu yang nggak ada manfaat sama sekali. Tetapi kalau bab ini adalah hal yang tercela, dia merupakan bagian dari kesyirikan, yaitu syirik kecil, tapi ada manfaat yang didapatkan. Ada maslahat yang didapatkan. Apakah dunianya, apakah harta, apakah kesehatan, atau lain sebagainya. Tapi insya Allah nanti setelah kita menyebutkan contoh-contohnya akan lebih jelas apa yang kita sebutkan tadi. Tapi di sini kata Syekh, lebih jelasnya lagi beliau mengatakan, fau'am min halir riya. Jadi permasalahan seseorang beribadah yang dia inginkan dunia itu lebih umum dari kondisi ria.
Ya, ria itu dia hanya satu keadaan, hanya untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan pujian. Kalau ini banyak hal yang dia inginkan. Tapi banyak hal yang dia inginkan. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, kata beliau, "Walladzina yuriduna al-hayata ad-dunya aslan wa qasdan wa taharrukan humul kuffar. Walihadza nuzilat hadhil ayah fil kuffar." Dan orang-orang yang mereka hanya menginginkan dunia semata-mata, dari ibadah yang mereka lakukan, itu adalah kondisinya orang kafir. Dan ayat yang kita sebutkan tadi, "Man kana yuridul hayatad dunya, nam wazinatan wa fi ilaihim a'malahum," itu adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang kafir. Walakin lafdhaha yushmal qulu man arada al-hayatad dunya bi amalihi salih. Tetapi lafadznya itu mencakup siapa saja yang seseorang beramal yang mana amalannya tersebut dia inginkan dunia. Baik, walaupun konteks ayat tadi diturunkan oleh Allah kepada orang kafir, baik, akan tetapi sebagaimana kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibrah ya laisa bi khususi sebab walakin al-ibrah bi umumil lafaz. Baik. Ibrah itu bukanlah dilihat dari khususnya sebuah sebab. Ya, akan tetapi yang dilihat adalah keumuman dari lafaz tersebut. Dan kaidah-kaidah seperti ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, banyak dibahas oleh para ulama dan kemudian mereka menentukan sebuah hukum. Saya sebutkan contoh. Baik. Sedikit saya sebutkan contoh. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang dia berumur 7 tahun. Taib. Dan dia tidak ada satupun yang mengurusi dia. Tidak ada satupun yang mengurusinya. Taib. Nah, apakah? Taib, bukan apakah. Dan kemudian orang ini diberikan susu. Supaya bisa menjadi saudara atau anak susuan. Agar ada yang menjaganya. Nah, secara kaidah dalam agama kita, ya, susuan itu masih berlaku menjadi saudara susuan ketika umurnya di bawah 2 tahun. Kan seperti itu. Nah, sekarang ternukilkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, anak umur 7 tahun diberikan susu dan kemudian menjadi saudara susuan buat dia. Taib. Nah, apakah ini berlaku hanya khusus kepada laki-laki ini saja atau berlaku ya siapa saja yang kasusnya sama seperti kasusnya sahabat tadi? Taib. Jadi kalau misalnya ada seorang anak ya sebatang kara, nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngatur dia. Taib, nggak ada yang ngurus di jalanan. Ini kalau seandainya anaknya nggak diambil, nggak dipungut, ya diangkat anak tersebut, ya maka ini akan bisa memudaratkan dia. Nah, kalau kita bawa pulang ke rumah, sementara dia bukan mahramnya kita, bukan mahramnya istri kita, ya maka dalam kondisi seperti ini boleh anak tadi disusuin, ya dan kemudian dinisbatkan itu menjadi ibu susuannya. Paham di sini ya? Jadi kaidahnya dipakai seperti yang saya sebutkan tadi dan ada kaidah-kaidah yang lainnya. Banyak hukum-hukum fikih dibangun seperti yang saya sebutkan tadi. Al-ibrah laisa bi khususi sebab walakin al-ibrah bi umumil lafaz. Ya, ibrah itu bukan khususnya sebab dia saja, tapi siapa saja yang posisi dan keadaannya sama seperti orang tadi, maka hukumnya sama. Bisa difahami ya? Jadi menunjukkan kepada kita bolehnya seseorang untuk mengangkat anak. Taib. Jadi tabani mengangkat anak itu dibagi menjadi dua. Taib. Ada mengangkat anak dengan dia menisbatkan anak itu kepada dia, maka ini haram. Ini tidak dibolehkan dalam agama. Taib. Di awal Islam hal yang seperti ini dibenarkan, hal seperti dibenarkan, kemudian datang ayat dimansuh hukumnya tidak boleh seseorang menisbatkan sesuatu yang bukan kepada bapaknya. Ini hukumnya tidak boleh. Tetapi kalau seandainya disebut at-tabani, tabani dalam arti kata dia mengangkat anak dalam hal dia mengurusinya, menjaganya, mendidik dia, mensekolahkan dia, mengajarkan dia agama, maka hukumnya berlaku sampai yaumul qiyamah tidak terhapus.
Jadi tabani yang terlarang itu adalah tabani ketika dia menisbatkan anak tersebut kepada dia sebagai bapak. Ini nggak boleh. Tapi kalau seandainya tabani, dia mengangkat anak tersebut, dia didik, kemudian diberikan susu dari susu istrinya, supaya menjadi mahram untuk istrinya dan menjadi mahram untuk anak-anaknya, maka itu tidak ada masalah, dibolehkan, dan itu berlaku sampai yaumul qiyamah. Nah, begitu juga dengan pembahasan yang kita bahas di sini, ayatnya, konteksnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir yang mana mereka beribadah, beramal untuk tujuan dunia. Maka siapa saja dari kalangan muslimin yang mereka beribadah, ya, yang tujuannya untuk mendapatkan dunia, maka masuk dalam ayat ini. Nah, kalau orang kafir sudah jelas kekafirannya, adapun orang beriman, ya, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam, tapi mengurangi dari pahala ibadah yang dia lakukan. Bisa difahami? Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, hafizahullah ta'ala, beliau merinci. Ya, apakah seseorang dianggap syirik secara mutlak ketika dia beribadah tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia? Apakah ada sesuatu perkara yang dibolehkan dan ada perkara yang tidak dibolehkan? Misalnya, saya ingin menyambung tali silaturahmi. Supaya apa? Supaya saya bisa panjang umur. Saya ingin sholat duha. Supaya apa? Supaya rezeki saya lancar. Saya ingin bersedekah. Supaya apa? Supaya nanti kalau saya kasih sekian, maka dilipat gandakan oleh Allah sekian banyaknya. Apakah hal yang seperti ini dibolehkan? Ataukah tidak boleh secara mutlak? Atau ada perincian yang perlu dirinci? Sudah punya gambaran ya? Hal yang sedang kita bahas. Disebutkan oleh Syekh di sini. Pertama, ayyakuna al-amalu alladhi amilahu wastadara fi thawabu dunya wa aradahu wa lam yarid thawab al-akhirah wa lam yuraghib asy-syara' fihi wa bi dzikri thawab ad-dunya mithal shalah wa siyam wa nawi dzalik min al-a'mali wa ta'at fa hadha la tajuzu lahu ay yurida bi ad-dunya walau arada bi ad-dunya fa innahu musyrikun dzalika syirk. Kata Syekh, ketika seseorang beramal dengan sebuah amalan, baik, dan kemudian dari amalan tersebut dia menginginkan untuk mendapatkan pahala dunia, baik, dan sementara tidak ada satu nas pun yang datang dari Al-Quran, tidak datang satu nas pun yang datang dari hadis Nabi SAW akan pahala dunia yang dia dapatkan. Baik, misalnya supaya lebih jelas, kan ada amalan-amalan yang Rasulullah SAW menyebutkan, seperti saya sebutkan tadi, menyambung tali silaturahmi akan panjang umurnya. Ya, orang sholat duha dilapangkan rezekinya. Orang yang membantu orang lain, maka Allah juga akan membantu dia. Kan seperti itu. Ada. Nah, yang kita bahas sekarang, ibadah-ibadah itu tidak ada satupun disebutkan tentang kelebihan dunia yang dia punya, yang dia dapatkan. Nggak ada. Misalnya sholat 5 waktu, ada nggak? Ada disebut nggak siapa sholat 5 waktu maka dia akan mudah rezeki? Nggak ada kan? Yang ada penyebutan sholat duha. Tapi kalau sholat 5 waktu tidak ada. Taib. Walam yuraghib asy-syara' fihi bi dzikri thawabi dunya, dan tidak datang nas dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan dunia yang dapatkan dari ibadah tersebut. Seperti puasa. Ya, seperti sholat. Yang semisalnya dari amalan-amalan dan ketaatan, maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh bagi seseorang menginginkan dunia dari ibadah yang dilakukan tadi. Nah, kalau seandainya dia menginginkan dunia dari ibadah yang dilakukan tadi, maka dia musyrik dengan kesyirikan ini. Syirik apa? Syirik kecil. Bisa difahami? Dia sholat, dia berpuasa, saya sholat untuk apa? Ini kalau kita sholat malam, ya, maka setiap anggota sujud, ketika kita meletakkan anggota badan kita begini, dengan gerakan begini, maka ini kita akan bisa terhindar dari penyakit tulang dan lain sebagainya. Kan banyak orang-orang membahas seperti itu kan, keajaiban sholat malam. Ya, hasungan-hasungannya, yaitu hasungan-hasungan dunia, yang tidak ada satupun nas yang datang dari Nabi SAW yang menyebutkan keutamaan yang dia dapatkan. Bisa difahami? Nah, yang kedua, a'malu rattaba syari alaihi thawaban fid dunya. Ya, ada amalan-amalan yang mana Allah dan Rasulnya menjanjikan
adanya pahala yang atau adanya keuntungan dunia yang didapatkan. Wa raghiba fiya bi dzikri thawab la fid dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menghasung ya untuk dia mendapatkan keutamaan dari dunia dari ibadah yang dilakukan tadi. Misalnya menyambung tali silaturahmi atau berbuat baik kepada kedua orang tua atau yang semisal dengannya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man sarrahu ayyabsutallahu fi rizqihi", barang siapa yang seseorang ingin melihat Allah akan melapangkan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Ada hadisnya atau tidak? Ada hadisnya ya. Nah, ketika ada hadisnya, boleh tidak kita berharap dengan silaturahmi yang saya lakukan agar saya bisa mendapatkan rezeki. Boleh ataukah tidak? Baik. Di sini kata Syekh, "Fahadha nau idza ihtadara fi amalihi hina ya'mal dzalikal amal, istadara dzalika thawabud dunya wa akhlasa lillahi fil amal wa lam yastahdar thawabul ukhrawi fa innahu dakhilun fil wa'id fa min anwa' hadzal syirk." Jadi kalau seandainya seseorang menyambung tali silaturahmi tadi, yang dia harapkan, yang dia inginkan hanya sekedar untuk dilapangkan rezekinya. Itu yang dia inginkan. Ya, bukan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, bukan untuk bisa mendekatkan dia dari surga, bukan untuk menjauhkan dari neraka. Ya, tetapi semata-mata yang dia inginkan adalah dunia. Walaupun datang hadis dari Nabi SAW menyebutkan keutamaan akan dia dapatkan. Maka kata Syekh, ini bagian dari kesyirikan. Bisa difahami? Ini bagian dari kesyirikan, kata beliau. Lakin, akan tetapi, idza istahdara at-thawab dunyawi wa thabal ukhrawi ma'an. Akan tetapi ketika dihadirkan, saya menyambung tali silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan saya. Saya ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, saya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan bersamaan dengan itu, saya juga menginginkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Ya, dengannya Allah akan melapangkan rezeki saya. Bisa difahami? Maka dalam kondisi seperti ini, lahu rughbatan fima indallah fil akhirah, wa yatma fil jannati, wa yahrub minan nar, wa istahdara thawaba hadal amal fid dunya, fa innahu la ba'sa bidzalik. Ya, dan dia mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah untuk akhiratnya, dan dia berharapkan masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, dan bersamaan dengan itu dihadirkan pahala dari amal yang dia lakukan dari keutamaan di dunia ini, maka ini tidaklah bermasalah. Lianna syara' ma raghiba fi bidzikri thawab fid dunya illa lil haddi alaihi. Dikarenakan tidaklah Allah dan Rasulnya memberikan keutamaan dari dunia tadi supaya ada kesemangatan manusia atau motivasi untuk manusia untuk mendapatkannya. Tetapi jangan tujuannya apa? Tujuannya semata-mata keutamaan yang dijanjikan dari dunia ini. Faham? Kamu ingin kaya? Sedekah. Ya kalau sedekahnya 100.000, maka dilipat gandakan sekian ratus ribu. Ya, ini menghasung manusia untuk apa? Untuk beribadah hanya sebatas keuntungan dunia yang didapatkan. Nah, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari ibadah tadi, maka biasanya orang-orang seperti ini akan cepat futur. Akan kecewa. Ya, pertama, dia salah dalam memahaminya. Dia pikir kalau kasih uang 100.000, ya uang juga dibalikan. Nggak mesti. Allah membalas kebaikan dengan kebaikan. Bisa kebaikannya hidupnya lebih berkah. Ya, bisa saja dengan dia mengeluarkan hartanya, tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti akan lebih ringan. Bukan hanya dari sisi materi yang Allah berikan. Taib. Nah, yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang tujuannya adalah Allah, yang diharapkan pertama adalah akhirat, ya, maka insya Allah dia tetap akan istiqomah melakukan kebaikan tersebut walaupun dia tidak mendapatkan langsung dari keutamaan-keutamaan dunia tadi. Baik. Jadi siapa saja yang mereka bergantung kepada Allah, itu akan lebih abadi, akan lebih kekal.
Tapi kalau seandainya dia berharap sesuatu dunia, maka itu akan cepat sirna, cepat akan hilang dan cepat punah. Makanya Allah mengatakan, "Wa mazzabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard." Adapun buih di lautan, walaupun jumlahnya banyak, maka dia akan hilang begitu saja. Tetapi sesuatu yang bermanfaat kepada manusia, yang dibangun di atas keikhlasan, maka itu akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dunia ini. Kemudian kata beliau, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, fahada dakhilun fi dzalik aw hafidhul Quran liyakuna imaman fil masjid. Oh, belum. Baik. Nah, kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan falau salbahu. Barang siapa yang seseorang berperang dengan sebuah peperangan, memerangi orang-orang kafir harbi, maka dia mendapatkan harta rampasan perang. Dia berperang dengan maksud dan tujuan pertama kali untuk mendapat harta rampasan perang. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tetapi yang dibolehkan ketika dia berperang, berjihad, yang dia tujukan adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya kalau memang ada harta rampasan perang, ya sudah, saya ambil, saya juga berharap. Maka ini tidak ada masalah. Makanya para sahabat Nabi SAW, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW berhasil merebut kota Mekah, dan banyak sekali harta-harta rampasan perang yang berhasil direbut oleh Nabi SAW, dan kemudian ternyata Nabi tidak membagi harta rampasan perang tadi kepada para sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, tidakkah ada bagian untuk kami ya Rasulullah? Ada nggak harapan dari mereka? Ada. Ada harapan dari mereka. Dan Nabi salahkan nggak mereka? Nabi nggak salahkan mereka. Karena itu hal yang dibolehkan. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semuanya? Yaitu aku akan pulang bersama kalian untuk kembali ke kota Madinah. Jadi pada waktu itu tersebar isu kalau Nabi SAW tidak akan kembali ke kota Madinah. Karena Mekah sudah menjadi kota Islam. Nabi akan menetap di kota Mekah. Baik. Dan setelah mendengar ucapan Nabi SAW, mereka dengan bahagia menerima keputusan Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita berjihadnya mereka adalah untuk Allah. Yang mereka harap pertama adalah Allah. Walaupun yang kedua mereka mengharap ada harta rampasan perang dan kemudian mereka tidak mendapatkan, tidak membuat mereka kecewa. Baik. Dan sebaliknya, orang-orang yang mereka mengharapkan dunia, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam bab kita ini juga, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah, in utiya radhiya, wa in lam yu'ta sakhita. Ya, celaka sahibu dinar, hamba dirham, ya hamba dari khamisah dan hamba dari khamilah, ya sutra. Syahidnya kata Rasulullah, kalau seandainya dia diberikan ridho, kalau seandainya dia nggak diberikan, dia akan marah. Kamu teman saya, kamu sahabat saya, kalau ada maslahat dunia yang dia dapatkan. Tapi kalau seandainya tidak ada maslahat apapun yang bisa diambil lagi dari orang tersebut, ya dia akan tinggalkan orang tadi. Inilah orang-orang yang dia berteman, dia bersahabat karena dunia. Bahaya atau tidak? Bahaya. Bagian kesyirikan atau tidak? Kesyirikan. Jadi ini bukan masalah cuman sekedar adab. Ini bukan cuma sekedar akhlak, ini lari ke dalam masalah akidah. Ya, kalau seandainya dia diberikan, dia akan ridho. Kalau seandainya dia tidak diberikan, maka dia akan marah, dia akan murka. Jadi hal yang seperti ini kembali kepada hati para hadirin dan hadirat, dan kita harus selalu menjaga hati kita. Karena tidak ada sesuatu yang paling cepat berubah melebihi dari hati yang kita punya. Tapi kemudian disebutkan di sini an-nau'u tsani mimman dzakarahu as-salafu mimma yadkhul tahta hadhil ayah. Jenis yang kedua dari apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama salaf, masuk juga dalam pembahasan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun annahu ya'mal 'amalus salih li ajli mal. Seseorang beramal dengan amalan soleh untuk mendapatkan harta. Fawa ya'mal al-amalu li ajli ma yahsulu minal mal.
dia beribadah atau dia beramal untuk mendapatkan ya uang, misal ayudaris, seperti dia mengajarkan ilmu syariat, mengajarkan ilmu akidah, mengajarkan ilmu tauhid semata-mata untuk mendapatkan uang. Jadi kalau seandainya tidak diberikan uang, ditandain ini masjid ini. Saya tandain ini masjid ini. Ya nggak bakal saya datang lagi ke sini. Taib. Maka ini adalah hal-hal yang tidak dibolehkan. Taib. Tetapi seseorang di sini dia harus tujuan dia mengajarkan ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari saudara-saudaranya muslimin. Itu tujuan yang harus dia tanamkan. Taib. Adapun kemudian ya ada gaji yang dia dapatkan, apakah dia dosen, apakah dia sebagai guru di pesantren atau di masjid, maka itu bukan tujuan pertama, bukan tujuan utamanya. Ya, tapi kalau seandainya itu termasuk dari tujuan utamanya, maka termasuk dari bab yang kita sebutkan di sini. Ya, dia akan tetap semangat memberikan pengajian, dia tetap akan semangat mengajarkan anak-anak muslimin, dia tetap akan semangat untuk menyebarkan ilmu, diberikan ataukah tidak diberikan, sedikit ataukah banyak. Ya, itu tidak memberikan pengaruh semangatnya dia ataukah tidak semangatnya dia. Taib. Nah, begitu juga masuk dalam bab ini para hadirin dan hadirat, teman-teman yang punya akun di media sosial untuk menyebarkan dakwah. Ya, kalau seandainya yang nontonnya banyak, semangat dia sebarkan. Tapi kalau yang nontonnya cuma 3 orang, 4 orang, bosan dia, jenuh. Ya, berarti amalan yang dilakukan adalah dunia. Dunia itu bukan hanya harta, tapi dunia itu dianggap orang, videonya bagus, videonya banyak penonton, ya. Maka hal-hal yang seperti ini harus dijauhi. Terkadang para hadirin dan hadirat, Allah menjaga seorang hamba itu ya dengan hal-hal yang tidak terduga. Allah tahu isi hati kita. Mungkin kalau seandainya video kita terlalu banyak yang nonton, yang tadi tujuannya kita adalah untuk Allah, kemudian kita merasa kagum dengan diri kita, hilang amalan kita. Ya, begitu juga bagi para penceramah. Allah tahu isi hati seseorang. Mungkin orang-orang yang imannya seperti kita nggak sanggup melihat banyaknya jamaah di depan kita. Nggak sanggup kita. Nggak sanggup untuk menjaga hati, nggak sanggup untuk menjaga keikhlasan. Nggak sanggup untuk menjaga kemurnian niat. Makanya Allah terkadang menjaga seseorang seperti Allah menjaga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di zaman beliau masih hidup, tidak ada satupun yang mau mengambil ilmu dari beliau kecuali kalaupun dinukilkan ilmu dari beliau tidak berani menukilkan menyebut nama beliau dan judul kitab, nggak berani. Iya, orang-orang kalau mau menukilkan ucapan Syekhul Islam, mereka mengatakan waqad basata hadil masalah fi mawdhi'ihi, dan masalah ini telah disampaikan pada tempatnya. Padahal bukunya Syekhul Islam. Nggak ada yang berani menukilkan ucapan beliau karena kondisi pada waktu itu. Dan itulah bentuk penjagaan Allah kepada beliau. Iya, beliau terus berkarya setelah beliau meninggal. Justru kitabnya itu dibaca oleh seluruh muslimin di dunia. Bentuk penjagaan Allah. Dia sudah meninggal, hatinya sudah terjaga, ilmunya tersebar. Begitu juga Imam Bukhari. Menyusun Sahih Bukhari. Menyusun Sahih Bukhari di zaman beliau masih hidup. Terlebih setelah beliau ada fitnah dengan guru beliau Muhammad bin Ya'adzuli, beliau pulang ke negerinya beliau. Akhirnya beliau berdoa sama Allah agar diwafatkan. Ya, nah kitab yang beliau tulis tadi hanya segelintir manusia yang mau menukilkan dari beliau. Bahkan ketika beliau meninggal, yang mengubur beliau hanya segelintir manusia. Tapi antum melihat bagaimana Sahih Bukhari. Bukan hanya disyarah oleh para ulama, diterjemahkan hampir seluruh bahasa di dunia. Tidak ada satupun amalan yang kita beramal kecuali kita akan nukilkan hadis dari Al-Imam Bukhari. Di zaman beliau masih hidup, ya di akhir-akhir beliau hidup, beliau dibaikat. Itu terkadang bentuk penjagaan Allah. Makanya siapapun yang menyebarkan kebaikan, siapapun yang menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, ya dia jangan semangatnya dia dengan banyaknya jamaah dan jangan dia berkurang semangat karena sedikitnya jamaah. Ya, yang paling terpenting haknya, kewajiban dia menyebarkan ilmu yang Allah perintahkan kepadanya telah dia tunaikan. Bisa saja ilmu itu terkadang akan bermanfaat setelah dia mati sebagai bentuk penjagaan. Bisa difahami ya? Baik.
Dan juga disebutkan di sini, masuknya juga di dalam bab seseorang yang dia kuliah untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan doktor misalnya. Apakah niat-niat seperti ini adalah niat yang salah? Maka ini perlu dirinci. Kalau seandainya saya kuliah untuk mendapatkan doktor supaya saya bisa kerja gaji saya lebih banyak. Ya, tujuannya hanya sebatas dunia. Maka ini hal yang tidak dibolehkan. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan derajat doktor tadi supaya dia lebih mudah menyebarkan ilmunya. Oh, ini doktor, nggak main-main ini. Bukan orang sembarangan. Oh, ini doktor. Supaya orang semangat, supaya orang percaya mengambil ilmu darinya. Kalau dia memang orang ahli untuk kita ambil dari ilmu, maka tidak ada masalah. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala berkata, kalau seandainya ada orang yang lebih pintar daripada aku dalam menafsirkan Al-Quran, maka aku akan mendatanginya. Tapi tidak ada orang yang lebih pintar dari aku dalam menafsirkan Al-Quran. Kata para ulama, di sini, mungkin kalau zaman sekarang kan doktor dan lain sebagainya. Di zaman itu mungkin penafsir Al-Quran. Iya, para ulama mengatakan, Abdullah bin Mas'ud berkata ucapan seperti ini agar orang tidak ragu untuk mengambil ilmu dari beliau. Beliau memang orang-orang yang memang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Maka tidak ada masalah. Baik, wallahu taala a'lamu bishawab. Karena waktu yang diberikan kepada saya sudah habis, bahkan sudah lewat 5 menit. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana mohon nasihat dari Ustadz terkait orang yang menyibukkan diri dan menghabiskan waktu untuk bekerja sambil larut malam dan mengabaikan kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena orang tersebut berpikir bahwa bekerja juga ibadah sehingga tidak mengapa menghabiskan waktu untuk bekerja. Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan wa anta jazakallah khairan. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mereka membagi waktu seorang muslim itu tiga. Baik. Atau dibagi menjadi dua, usulnya satu, cabangnya dua. Apa itu usulnya? Waktu seorang muslim tinggal di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Tujuan saya tinggal di dunia ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Adapun tugas saya sebagai seorang bapak, sebagai seorang polisi, sebagai seorang ASN, sebagai seorang pengusaha, itu merupakan tugas sampingan, bukan tugas pokok. Nah, ketika tugas sampingan saya ini bertabrakan dengan tugas pokok saya, maka orang yang beriman dia akan mendapatkan tugas pokoknya dan mensampingkan tugas sampingannya dia. Ya, sebagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak beliau sendiri. Sebagai seorang ayah, nggak mungkin dia menyembelih anaknya, nggak mungkin. Ya, anak satu-satunya yang beliau miliki sebelum datang Ishak. Ini sesuatu yang nggak mungkin. Seorang ayah tugasnya melindungi anak, bukan menyembelih anak. Tapi karena beliau sadar, beliau sebagai hamba Allah. Beliau tinggal di muka bumi ini untuk merealisasikan penghambaan dirinya kepada Allah. Dipraktekkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Beliau akan menyembelih anaknya. Detik-detik beliau akan menyembelih anaknya. Allah datangkan malaikat membawa seekor kibas. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran bisa kita petik ketika seseorang mengedepankan tugas pokoknya sebagai hamba Allah, maka Allah akan mudahkan
tugas-tugas dia yang lainnya. Tetapi butuh proses, butuh ujian dan pelajaran yang harus dia lewati. Tapi kalau seandainya dia mengedepankan tugas sampingan dari urusan dia dengan Allah, dia akan tercerai-berai. Urusan dunia juga mungkin tidak akan pernah dia dapatkan. Baik, jadi ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, para hadirin, waktu seorang muslim itu adalah mencari nafkah. Mencari nafkah ini adalah cabang. Bukan apa? Bukan tujuan utama, cabang. Baik. Nah yang ketiga adalah untuk seseorang itu menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia mau naik sepeda, mau naik motor-motoran, mau naik gunung. Silakan. Tapi ini tugasnya tugas sambilan, bukan menjadi tugas pokok. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat dalam Al-Qur'an. Ya, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf meminta kepada Nabi Yusuf untuk membawa Yusuf bermain-main. Taib. Diberikan izin nggak oleh Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf bermain-main? Dikasih izin atau tidak? Dikasih izin. Ini keluarganya Nabi. Ya, yang kasih izin juga Nabi. Yang yang kasih izin juga Nabi. Paham di sini? Saya ulangi kembali. Yang minta anak Nabi. Ya. Yang kasih izin Nabi. Yang akan dibawa calon Nabi. Nah, ini menunjukkan adalah hal yang dibolehkan. Nggak ada masalah. Tapi jangan terus-menerus naik motor-motoran. Terus-menerus naik sepeda. Nggak ada waktu untuk belajar. Nggak ada waktu untuk beribadah. Ini salah, ini keliru. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Aisyah radhiyallahu taala sedang bermain-main di rumah, dengan bermain dengan anak perempuan di rumahnya Rasulullah, ditusuk pakai tangannya Abu Bakar As-Siddiq perutnya Aisyah. Bagaimana kau memasukkan anak-anak seperti ini ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, biarkan dia ya Abu Bakar. Supaya orang-orang jangan menganggap Islam ini agama yang jumud, nggak ada istirahatnya, nggak ada santainya, nggak ada main-mainnya. Ya, cuman ada porsi waktu yang harus diberikan. Bekerja, naam, ibadah. Tapi hati ini butuh nutrisi. Ketika hati ini kita tidak berikan nutrisi, kita sibuk bekerja, kita khawatir ketika apa yang kita cari tidak kita dapatkan seperti apa yang kita inginkan, akan tertanam suudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita jauh dari Allah. Iya. Ketika tersibukkan dengan dunia, akhirnya hati kita jarang tersentuh dengan ilmu tadi. Ada peluang. Ini peluang syubhat, ini peluang haram. Yang haram-haram sedikit lah, nggak ada masalah. Masuk di kedalaman seperti itu. Taib. Jadi ketika kita mencari uang, para hadirin, tujuannya adalah untuk hidup sementara di dunia ini. Sementara hati, nutrisi hati itu akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda bekerja, tapi perlu hal yang perlu diistirahatkan hati ini untuk supaya lebih menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya bagi seorang ibu yang melakukan puasa sunnah Senin Kamis selain ia mengharap pahalanya, ia juga lakukan agar anaknya Allah beri petunjuk untuk meninggalkan maksiat yang dilakukan anak tersebut seperti berpacaran, meninggalkan sholat dan lain-lain. Nah, kalau seandainya dia berniat berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia menjadikan itu sebagai tawassul, ya, amalan soleh dia berdoa kepada Allah, maka tidak ada masalah. Tapi sebagaimana hadis, ada 3 orang yang terkurung dalam goa. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, yunjikumullah min hadis sakhrah antada Allah bidoa bi soleh doaikum. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah akan menyelamatkan kalian dari tutupan batu di dalam goa ini dengan kalian berdoa kepada Allah dari amalan-amalan soleh yang telah kalian lakukan. Tapi maka ada yang mengatakan ini, mengatakan ini, mengadu kepada Allah dari amalan soleh
yang dia lakukan, kemudian Allah membukakan pintu goa tadi, maka tidak ada masalah. Tetapi ya dengan dosa, dengan pahala, dengan puasa yang dia lakukan, dengannya anaknya tidak pacaran lagi, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu di sana apakah ada hadis dari Nabi SAW keutamaan berpuasa bisa menjauhkan keluarga dari maksiat, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Tetapi kalau seandainya dia bertawasul dengan amalan soleh yang dia lakukan, dia berdoa kepada Allah dan dia mengharapkan sesuatu dari Allah, maka tidak bermasalah. Nah, bagaimana jika kita bersedekah dan kita meniatkan pahala untuk kedua orang tua yang sudah tidak ada meninggal? Termasuk syirik kecil atau tidak? Apakah itu diperbolehkan kita berniat seperti itu? Tidak ada masalah. Ya ini tidak termasuk syirik, tidak termasuk haram, bahkan inilah kebaikan. Iya, kita berniat untuk bersedekah ya untuk orang tua kita yang sudah meninggal itu adalah amalan kebajikan. Ya, misalnya antum punya kelebihan rezeki bulan ini, kemudian antum buat acara, antum undang anak yatim, antum undang orang miskin, antum undang tetangga antum, ya makan-makan di rumah, yang niatnya pahala kembali kepada si mayit, tidak ada masalah. Itu difatwakan oleh Lajnah Daimah dan difatwakan oleh gurunya guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Yang tidak boleh itu ketika seseorang mengkhususkan pada hari-hari tertentu. Hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-14, hari ke-100 dan seterusnya. Tapi kalau seandainya dia tidak mengkhususkan pada hari-hari tertentu, dan dia memang punya ada kelapangan rezeki, ada kemudahan rezeki, dan kemudian dia membuat acara tadi mengundang anak yatim, fakir miskin untuk makan di rumahnya, diniatkan pahala kepada keluarga, kepada bapak dan ibunya telah meninggal, maka tidak ada masalah dalam bab seperti ini. Jelas ya? Begitu juga misalnya antum, ini saya bantu masjid, niatnya untuk orang tua saya, tidak ada masalah. Ya karena ini diantara amalan jariah yang akan kembali kepada kedua orang tua. Walaupun di sana para ulama, para hadirin dalam bab ini ada sebagian mereka menyebutkan semua amalan-amalan kebaikan yang diniatkan kepada Ismail semuanya sampai. Ada sebagian para ulama merinci kapan di sana datang nas dari Nabi SAW maka pahalanya sampai, dan apa yang tidak datang nas dari Nabi SAW maka pahalanya tidak sampai. Jadi tidak semua amalan-amalan itu terlarang untuk kita niatkan kepada kedua orang tua kita. Bukankah datang hadis ada orang yang ingin membadalkan haji untuk orang tuanya, yang menunjukkan ada ya amalan-amalan diniatkan kepada orang yang telah meninggal. Bagaimana jika saya sholat malam karena menginginkan sesuatu, yaitu agar segera dikaruniai anak? Karena sudah 8 tahun menikah, belum juga dikaruniai anak. Bukankah Allah turun di sepertiga malam, dan jika kita sholat malam dan berdoa akan dikabulkan, apakah saya ini termasuk ibadah yang hanya mengharap dunia? Taib. Pertama para hadirin dan hadirat, dia bangun sepertiga malam ya untuk sholat dan kemudian berdoa kepada Allah. Dan dia meminta dalam doanya itu agar diberikan anak. Boleh atau tidak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Dia berdoa sama Allah. Karena itu waktu yang dimana Allah akan mengijabahi doa seseorang. Paham? Tapi kalau dia berniat saya ingin sholat malam terus menerus supaya saya bisa dapat anak. Nah, kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi. Kalau seandainya ibadah itu memang disebutkan keutamaan dari pahala dunia, ya boleh dia niatkan, tetapi yang dia gabung dengan niat ibadahnya kepada Allah. Tapi kalau seandainya tidak datang penyebutan dalam nas bahwasanya sholat malam itu bisa menghasilkan anak, maka tidak boleh dia berniat demikian. Tapi kalau seandainya dia lakukan berdoa kepada Allah di sepertiga malam agar Allah berikan anak, maka tidak bermasalah. Ini yang tentunya hal yang harus kita lakukan. Karena itu waktu di mana Allah akan mengijabahi doa. Dan yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya datang orang-orang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yang mana mereka meminta nasihat kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Ada orang yang kesepitan rezeki, ada orang yang nggak punya anak. Setiap ada orang yang minta nasihat, selalu beliau mengatakan bertobat, beristighfarlah engkau kepada Allah. Ya karena Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilus sama alaikum midrara. Dan aku katakan beristighfarlah kalian kepada Rabbmu. Ya dengannya Allah akan datangkan air dari langit. Ya dengannya Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun
dan dengannya Allah akan berikan kepada kalian keturunan. Ya, jadi ada sebab sama sebab dari langit yang kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita perbanyak istighfar, atau kalau memang mau mencoba seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim, ya silahkan. Apa yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ketika menikah dengan Sarah, beliau tidak punya anak. Kan begitu? Kemudian setelah beliau menikahi budaknya Sarah, Hajar alaihissalam, ya dari Hajar lahirlah Ibrahim alaihissalam, Ismail maksud saya. Setelah Ismail datang lahir dari Hajar, kemudian dari Sarah pun lahir Ishak. Masya Allah. Padahal dengan umurnya Ishak, Nabi Ibrahim sudah cukup lama menikah, nggak punya anak. Tapi ketika beliau poligami, menikah lagi, akhirnya dua-dua istrinya punya punya anak. Dan juga saya mendengar banyak orang-orang di zaman kita, orang yang dekat-dekat dengan kita, ya mungkin kita antum juga pernah mendengar, sudah lama menikah, pas poligami, masya Allah. Ya, akhirnya istri pertama punya anak, istri kedua juga, masya Allah, terus punya anak, betul ya? Ya mungkin bisa dipraktek. Ya, bisa dipraktek. Baik, wallahu a'lam. Baik, bagaimana bila anak sudah silaturahmi ke saudara tapi tidak diterima oleh saudara anak karena baru-baru ini hijrah? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang harus kita petik dalam kehidupan kita, tidak semua ya apa yang kita harapkan dari manusia itu akan kita dapatkan. Itu yang harus kita garis bawahi. Ya, saya ulangi, tidak semua apa yang kita harapkan dari manusia itu pasti akan kita dapatkan. Ya, nah ketika mungkin hari ini dia tidak terima kita karena kita berhijrah, kita bersabar. Nggak perlu kita tanamkan kebencian kepada dia. Ya, Nabi kita Muhammad SAW diusir dari kaumnya, diusir dari tempat tinggal beliau, dilempari batu, dilempari kotoran, tetapi Nabi toh tetap mendoakan kebaikan kepada orang yang mendolimi beliau. Ya, dan apa lagi ini saudara kita muslim, saudara kita muslimah, ya mungkin dia belum paham saja. Ya, apa yang sedang kita amalkan, apa yang sedang kita pelajari, sehingga tugas kita untuk memberikan informasi-informasi yang baik ya dari apa yang sedang kita pelajari tersebut. Jadi nggak perlu baperan, nggak perlu untuk kita emosian, itu hal yang biasa terjadi. Nah, bagaimana kalau saya silaturahmi niatnya karena ingin menyambung tali silaturahmi dulu antara orang tua saya dengan kerabat dan teman-temannya agar rahimahullah orang tua saya senang. Apakah ini termasuk dosa syirik? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara saya berbuat baik kepada orang tua saya yang telah meninggal? Kemudian Nabi mengatakan, sambunglah tali silaturahmi dengan orang-orang yang dulu orang tuamu menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Ini bukan kesyirikan. Ini merupakan sunnah dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan inilah sebagai bentuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini bukan syirik. Tetapi yang syirik yang saya sebutkan tadi, dia menyambung tali silaturahmi, tujuannya adalah apa? Agar umurnya panjang. Agar dia bisa mendapatkan rezeki. Ya, itu toh yang dia inginkan. Sementara dia tidak menginginkan apapun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak dibolehkan. Taib barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tips menghilangkan rasa was-was dalam niat beribadah? Misal niat beribadah mengharapkan keridhaan Allah. Taib tiba-tiba muncul rasa mengharapkan dunia yang lebih dominan. Ya udah, kita harus melawannya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan kesabaran dalam ibadah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar sebelum melakukan ibadah. Yang kedua, sabar ketika sedang melakukan ibadah. Yang ketiga, sabar setelah kita melakukan ibadah. Nah, bagaimana cara kita sabar ketika kita melakukan ibadah? Kita paksa. Kita paksa diri kita, saya harus ikut kajian hari ini.
Harus dipaksa. Dia jangan dibuat malas. Karena kalau dibuat malas sekali akan minta 2 kali. 2 kali minta 4 kali. 4 kali minta 8 kali. Maka kita harus paksa. Itu bentuk kesabaran. Nah, kemudian ketika kita sudah hadir, ya, atau ketika kita sudah sedang melakukan ibadah, maka kesabaran itu harus lebih dijaga lagi. Ketika ada bisikan-bisikan harus kita lawan. Harus kita lawan. Nah, siapa yang mereka melawan dari bisikan-bisikan untuk mendapatkan dunia ataukah mendapatkan sanjungan manusia, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan. Maka di sana para ulama membagi tiga hal. Pertama, ada orang yang di awalnya dia beribadah tidak ada sama sekali untuk Allah. Maka jelas itu syirik. Yang kedua, ada seseorang di awalnya dia tujuannya adalah untuk Allah. Kemudian di tengah dia beribadah ada datang bisikan. Kemudian dia tepis, dan dia berhasil menepis itu semuanya, maka ibadahnya itu semuanya dianggap kebaikan, dia mendapat pahala yang berlipat karena dia telah berusaha untuk menjaga ibadahnya. Yang ketiga, ada orang yang di awalnya dia untuk Allah, untuk Allah awalnya, di tengah perjalanan datang iblis menggodanya, akhirnya niatnya berubah. Dan dia tidak berusaha untuk menepis. Dalam bab ini para ulama berselisih pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan amalannya hilang semuanya karena amalan itu tergantung daripada penghujungnya. Ada sebagian ulama mengatakan yang ikhlas diterima keikhlasan, yang tidak ikhlas ya sudah dianggap amalan yang tidak diterima. Maka perlu ditepis, perlu kita lawan. Ya, nggak perlu kita keluar keringat, kita jaga hati kita. Ya, kita jaga hati kita, dan itu semuanya para hadirin dan hadirat akan mudah ketika kita mengenal Allah Rabbul Alamin. Itu kan mudah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga manusia itu kan kecil, manusia itu kan kerdil. Ya, kenapa hari ini orang ingin mengharapkan A, B, C, D, sanjungan manusia? Karena dalam hati dia manusia itu besar. Ya, maka cara untuk mengkerdilkan manusia dalam hati kita, ya, kita harus lebih banyak mengenal Allah. Ya, Rasulullah mengatakan, ana a'lamukum billahi wa atqakum. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian, sehingga saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya orang yang paling ikhlas kepada Allah. Saya orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa? Karena beliau orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal yang akan membuat Rasulullah SAW sedih dengan kondisi apapun kehidupan beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melihat Nabi SAW tidur di atas pelepah kurma, dan kemudian ada bekas pelepah kurma di bahunya beliau. Kemudian Umar bin Khattab menangis. Kemudian Nabi SAW berkata, kenapa engkau menangis wahai Umar? Kemudian Umar bin Khattab, ya Rasulullah, raja-raja Kaisar dan Kisra, mereka tidur di istana-istana mereka ya Rasulullah. Tidur di atas kasur empuk-empuk mereka. Sementara engkau tidur di tempat yang seperti ini. Perhatikan apa dijawab oleh Nabi SAW. Apakah tidak engkau ridho wahai Umar, Allah memberikan kepada mereka dunia, sementara Allah akan memberikan kepada kita akhirat. Dan riwayat yang lain beliau mengatakan, apa urusan saya dengan dunia mereka? Kenapa Rasulullah mengucapkan kalimat seperti ini? Karena beliau tahu Allah itu maha adil. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Ya, itu yang diketahui yang tertanam pada hati Nabi. Jadi apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi keridhaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami para hadirin? Tapi kalau seandainya kita lagi bisnisnya lancar, Masya Allah kajiannya rajin. Kalau lagi ekonomi lagi kusut, malas ikut kajian. Subhanallah. Ya, ini dikarenakan kita hanya memandang rezeki itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas uang. Padahal ada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang itu tidak bisa dihitung dengan uang. Cuman kadang kita nggak bisa melihat besarnya nikmatnya Allah. Ya, antum bisa tidur nyenyak di malam hari, nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Sebuah kenikmatan. Ada orang-orang berbulan-bulan nggak bisa tidur. Berbulan-bulan nggak bisa tidur. Ya, padahal tidur di kasur yang empuk, di rumah yang mewah, di ruangan yang sejuk. Ya, dalam kondisi seperti itu, dia berharap
Kalau seandainya saya bisa tidur nyenyak walaupun dalam gubuk di atas tikar pun saya mau. Saya mau. Daripada saya tidur di tempat seperti ini membuat saya nggak bisa tidur. Ya, makanya para hadirin jangan pernah melihat kenikmatan rezeki dari Allah hanya sebatas uang saja. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, apabila kita beribadah untuk kesehatan agar kita bisa selalu beribadah, apakah termasuk kecil, syirik kecil, jazakallah khairan? Tapi ketika kita beribadah, niatkan dulu untuk Allah. Ya, misalnya kita berpuasa. Dari medis menyebutkan bahwasanya puasa ini merupakan salah satu cara yang paling terbaik untuk menjaga kesehatan. Taib, silakan Anda berniat seperti itu, tetapi itu niat untuk kesekian kali. Jangan itu yang pertama, jangan itu yang utama. Ya, tetapi kita niat dengan saya berpuasa, mudah-mudahan Allah memudahkan Allah memberikan kepada saya surganya, menjauhkan saya dari neraka. Ya, dan kemudian setelahnya dia berniat mudah-mudahan dengan puasa ini juga memberikan kesehatan kepada badannya. Tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya tujuan yang pertama dan utama supaya sehat, ya, maka ini termasuk dari syirik yang sedang kita bahas tadi. Baik. Saya baca satu lagi ya. Apakah musibah yang banyak terjadi karena dosa dilakukan oleh manusia, gempa bumi, tanah longsor? Nah, jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia, dikarenakan dosa-dosa manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin merasakan sebagian dari azab dari apa yang mereka lakukan. Ya, dan Allah ketika mendatangkan bencana, ketika mendatangkan musibah, ada tujuan yang sangat besar, ada hikmah yang sangat besar yang Allah inginkan agar kita semuanya kembali dan bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, kalau seandainya Allah mendatangkan kepada mereka azab setimbal dengan dosa dan maksiat yang mereka lakukan, maka tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini. Nggak ada satupun berjalan di muka bumi ini. Faham? Ya, makanya kata Allah, sebagian kami rasakan adab tadi. Sebagian saja. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa kembali kepada Allah. Supaya mereka bisa bertobat kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia, Allah akan coba dia. Ya, supaya Allah ingin mendengar rintihannya. Allah ingin mendengar tangisannya. Allah ingin mendengar curhatannya. Allah ingin mendengar kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam, ketika seseorang mendapatkan ujian dan mendapatkan cobaan, dia semakin lalai dengan hidupnya, dia tidak kembali kepada Allah, tidak kembalinya dia kepada Allah lebih dahsyat daripada musibah yang telah tertimpa kepadanya tadi. Ya, dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafara bi an'amillah fa'adhaqa Allah libasal khaufi wal ju' bima kanu yasnaun. Kami permisalkan sebuah negeri yang negeri itu penuh dengan keamanan dan ketentraman, dan kami datangkan kepada mereka rezeki dari langit dan dari bumi, dan kemudian mereka mengkufuri nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan kemudian kami pakaikan mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan dari apa yang telah mereka kerjakan. Terjadi gempa di kota Madinah. Ya, pada waktu itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, kalau seandainya gempa ini masih terjadi di kota ini, saya tidak mau lagi tinggal dengan kalian. Ini tidak lain dikarenakan dosa dan maksiat. Jadi para hadirin, di bulan-bulan seperti ini kita justru lebih menyuburkan ya pengajian. Kita lebih banyak beristighfar, lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan-bulan ini orang-orang sudah siap dengan pestanya, sudah siap dengan maksiatnya, sudah siap dengan kekufurannya, sudah siap dengan kesyirikannya. Kalau kita tidak mengimbangi itu semuanya dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan istighfar, dengan hidupkan majelis ilmu, kita khawatir ya apa yang dikhabarkan oleh Nabi, kalau seandainya musibah telah mendatangi suatu kaum,
maka orang-orang baik, orang-orang soleh pun akan tertindas. Allah juga menyebutkan dalam ayatnya, "Nam wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada." Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, itulah hari besarnya mereka di bulan-bulan ini. Di hari-hari akhir-akhir ini, mereka akan memperingati hari kelahiran Tuhan mereka. Hampir-hampir kata Allah, langit itu runtuh. Ya, gunung itu hancur, laut itu terbelah. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menjauhi bala tadi kecuali dengan banyak beristighfar, banyak berbuat kebaikan, banyak bersedekah. Ya, tujuannya untuk Allah dan kemudian untuk dijauhkan kita dari bala. Jangan di bulan-bulan seperti ini mereka lalai, kita juga ikut lalai. Ya, maka jangan sampai datang musibah baru di situ kita ya baru menyesal. Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.